Sejak tahun 1982, dengan tekad membangun bangsa, kami tumbuh. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kepercayaan bagi mitra kami dan masyarakat Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun perjalanan ini, dengan penuh rasa bangga, kami membawa misi profesionalisme ke dalam praktik bisnis di Indonesia. Kami terus memberikan yang terbaik, berkolaborasi dengan beragam mitra. Kami terus berinovasi dan menginspirasi untuk memberdayakan sumber daya manusia. Dengan langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Prasmul Eli hadir dengan tekad yang kuat untuk memberikan solusi pada setiap tantangan. Program-program yang kami berikan telah berdampak pada lebih dari ratusan mitra. Short Programs merupakan program untuk menginspirasi dan memperkaya perspektif bisnis dengan banyak pilihan topik seperti leadership, human research marketing, operation, financial, hingga strategic management. Certificate of Business Management merupakan program intensif yang terintegrasi dengan program edukasi manajemen. Dengan bertujuan pada program bisnis, program ini dirancang untuk mengangkat semua aspek dalam manajemen bisnis. Menggunakan kombinasi metode teaching learning yang mencakup pembahasan, studi kasus, seminar, diskusi grup, dan tugas kelompok. Certificate of Business Management memiliki durasi program selama 4 bulan. Corporate Program. Prasmul Eli telah menjadi mitra terpercaya bagi berbagai perusahaan baik nasional, multinasional, dan BUMN. Kami memberikan layanan yang secara kontekstual dan sistematis dirancang untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan, keselarasan terhadap tahapan organisasi, dan arah strategis masing-masing perusahaan. Consulting Service merupakan layanan dari Prasmul Eli, bermitra dengan para pemimpin bisnis dan berorganisasi dalam menjawab berbagai tantangan bisnis dan manajemen yang mereka hadapi. Assessment Service. Layanan assessment ini kami sediakan dalam beberapa pilihan program yang meliputi kompetensi assessment program, online potential assessment program, assessment development program, Customized Assessment Program terdiri dari beberapa produk yaitu Competency Assessment Program, Strategic Qualification Assessment, dan Assessment Development Program. Kami menginspirasi dan memberikan solusi yang kami formulasikan. Ini adalah jalan kami untuk melayani bangsa. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih telah datang di mini webinar kami dan selamat datang juga di acara sharing session ini, The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies. Perkenalkan, saya Vaniska Paretia yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk sesi ini. Acara ini merupakan sesi sharing untuk workshop kami mendatang dengan topik yang sama, yaitu The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies. Sebelumnya saya ingin beritahukan bahwa akan ada souvenir menarik bagi 3 orang penanya dan juga voucher potongan harga 50% untuk semua kelas publik kami bagi 1 orang yang beruntung. Jadi kami harap Bapak dan Ibu dapat mengikuti acara ini sampai di penghujung acara. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini akan dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baik, sekarang saya dengan senang hati memperkenalkan pembicara kita yang terhormat, yaitu Ibu Liana Lim Hinch, Pimpinan Foresight Intelligence Indonesia.
Sebelumnya, selamat siang. Selamat siang, Fani. Selamat siang Ya, semuanya. ya, baik Bu. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari Ibu Liana. Ibu Liana merupakan Foresight Intelligence Indonesia Lead dengan portofolio proyek yang beragam di Indonesia dan juga Eropa. Antara lainnya, Ibu Liana telah membantu pemangku-pemangku kepentingan dalam industri batubara di Indonesia untuk berpikir mengenai just transition, memfasilitasi horizon scanning untuk Gojek di Indonesia, dan menulis esai tentang the future of governance, institutions, and regulatory models for 2050 for the WHO. Ibu Liana adalah konsultan untuk IFC, bagian dari World Bank Group selama 8 tahun terakhir, dan telah bekerja dengan perusahaan-perusahaan lintas sektor di Asia. Ibu Liana juga memiliki gelar Master dalam Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat. Saat ini, Ibu Liana akan membagikan wawasannya tentang foresight di industri keuangan, mencakup pentingnya strategi dalam menghadapi ketidakpastian radikal dan kompleksitas interaksi masa depan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti akan menggunakan kolom komentar, karena akan ada sesi tanya-jawab di akhir sesi sharing session. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Liana. Ibu Liana, saya persilakan. Terima kasih, Fani. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas untuk sudah bergabung di hari ini. Hari ini sebelum saya mulai sesinya, saya mau memperkenalkan sedikit tentang Foresight Intelligence. Foresight Intelligence didirikan sejak tahun 2013. Sejak itu kami telah melaksanakan lebih dari 100 proyek Foresight di lebih dari 60 negara. Pasar utama kami adalah Jerman dan Uni Eropa. Kantor di Indonesia ini baru dibuka pada tahun 2020. Nah, apa sih yang kita fokuskan pada Foresight Intelligence? Foresight Intelligence berfokus kepada 3 elemen ini. Future issues, lingkungan bisnis, dan pemberdayaan organisasi. Kita membantu organisasi melihat beyond day-to-day operations, to see the forest, not just focus on the trees. Yang kedua, kita juga memfasilitasi proses untuk mengkonstruk multiple futures, to enable organization to create and stress test multiple solutions. Kita juga membantu organisasi untuk bisa memahami perubahan di lingkungan mereka, mengantisipasi disrupsi signifikan, dan mengembangkan organizational agility dan resilience. Nah, kami melakukan semua ini melalui structure group communication, atau dikenal sebagai workshop. Jadi bukan saya menulis report, kasih solusinya kepada Bapak dan Ibu, tapi kita melakukan semua proses ini dalam bentuk workshop. Saya memfasilitasi workshopnya, sesudah itu baru akan ada report yang kita serahkan kepada klien kita. Nah, webinar hari ini adalah sesi informasi untuk workshop yang berjudul The Future of Finance, Foresight for Sustainable Future yang akan diadakan di Prasetya Mulia Kampus Cilandak. Nah, saya akan bahas sedikit tentang overview dari Indonesia Financial Sector. Saya juga akan memaparkan tentang apa itu foresight, strategic foresight, dan skenario. Terakhir, saya akan memberikan detail tentang workshop yang akan datang ini, The Future of Finance. Nah, izinkan saya memulai dengan gambaran singkat tentang sektor keuangan di Indonesia. Sektor keuangan di Indonesia masih relatif kecil. Kontribusinya terhadap PDB, produk domestik bruto, hanya sekitar 4%. Nah, sektor kita ini di Indonesia didominasi oleh perbankan. 5 bank terbesar di Indonesia menguasai lebih dari setengah aset industri pada tahun 2022. Namun, hanya 50% penduduk Indonesia yang mempunyai rekening bank. Jadi 50% of our population are unbanked, tidak punya rekening bank atau hubungan dengan sektor perbankan kita. Pasar asuransi dan reksadana juga masih sangat kecil dengan total premi dan aset under management sekitar 2% dari PDB. Ada sektor fintech yang berkembang dengan pesat, tetapi sebagian besar hanya berfokus pada payment system. Data-data ini cuma to show that there are significant room to grow the sector, baik untuk incumbent firms ataupun untuk newcomers atau startups. Nah,
Sementara itu, pemerintah Indonesia ingin mengambil peran yang sangat penting dalam green supply chain. Bank-bank di Indonesia berada di bawah tekanan peraturan yang semakin besar untuk meneliti portfolio pinjaman mereka, untuk melihat apakah mereka mempunyai exposure terhadap sektor-sektor yang padat karbon. Di awal tahun ini, OJK mengumumkan bahwa semua bank akan perlu mempertimbangkan resiko iklim dalam lending decision mereka mulai dari 2026. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah, pertama, apa sih peran sektor keuangan Indonesia dalam green transition ini? Yang kedua, apakah Anda melihat transisi menuju perekonomian rendah karbon sebagai sebuah ancaman atau sebuah peluang? Bagaimana juga Anda membayangkan peran institusi Anda dalam transisi ini? Sebagai pendukung atau penghambat, enabler atau obstructor? Karena nggak mungkin untuk di sektor keuangan untuk menjadi penghambat saja, karena by definition sektor Anda memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan green transition ini. Nah, kemudian juga apakah Anda, oh sorry maaf sekali, sebelum saya belum share screen ya. Oke maaf, sorry. Bentar saya share screen dulu ya. Coba. Uh, Sorry maaf sekali Bapak dan Ibu. Oke. Udah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah terlihat Ibu Liana? Bisa Oke. dilanjutkan. Iya, oke, sorry. Oke, coba ya saya repeat sedikit ya supaya lebih jelas. Karena ada slide-slide ininya. Oke. Jadi ini tentang agenda kita hari ini. Nah, ini yang pertama saya mau memberi overview untuk Indonesia Financial Sector ya. Tadi ini tren-tren yang saya kasih sudah kasih lihat. Yang kedua ini financial sector role in the green transition. Jadi pertanyaan saya yang tadi adalah apa sih peran sektor keuangan di dalam green transition ini? Apakah Anda melihat transisi menuju perekonomian rendah karbon sebagai sebuah ancaman atau sebagai sebuah peluang? Apa sih peran institusi Anda dalam transisi ini sebagai pendukung atau sebagai penghambat? Dan yang terakhir, apakah Anda melihat green transition ini sebagai isu yang strategis atau hanya dari sudut pandang kepatuhan, compliance atau manajemen risiko saja? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini adalah contoh dari yang saya bilang wicked problem dalam sistem yang kompleks. Wicked problem by definition tidak hanya rumit secara operasional, tetapi juga tidak memiliki simple solution. Nggak ada, cuma ada satu atau dua jawaban. Dan hasil atau outcome dari solusi yang Anda pilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga kadang tidak bisa diprediksi karena melibatkan perubahan-perubahan perilaku. Seringkali terdapat konsekuensi dan eksternalitas yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya, yang tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, sebagian besar wicked problem memerlukan interdependent dan inovasi yang sifatnya multisektoral. Nah, coba kita lihat faktanya sejauh ini ya. Sekarang ini hanya 3% dari investasi sektor keuangan di Indonesia yang selaras dengan iklim, yang climate aligned. Pertumbuhan kredit sektor perbankan yang tertinggi selama beberapa tahun ini terjadi di mining sektor pertambangan. Granted, kita adalah produsen nikel terbesar di dunia dan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia. Tetapi what will happen when the world phase out of coal completely? Have we imagined a future like that? Ini juga berarti 97% dari sisa investasi di private sector Indonesia akan menghadapi pengawasan peraturan yang lebih ketat lagi dan terpapar pada segala jenis resiko. Tidak hanya resiko fisik dari climate, dari perubahan climate, tapi juga resiko market, resiko teknologi, resiko reputasi. Yang kemudian akan diteruskan ke investasi individual Anda dan pada akhirnya akan berdampak pada portfolio Anda. Saya di sini bukan menyarankan Anda melakukan A, B, atau C. Saya cuma mau Anda berpikir, berefleksi. Apakah Anda sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam perencanaan strategis Anda?
Sudahkah Bapak dan Ibu memikirkan dampak dan potensi dari green transition terhadap bisnis model Anda dan terhadap strategi organisasi Anda? Jika ya, apakah Anda memikirkan tidak hanya bagaimana memitigasi resiko-resikonya, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada dalam green transition ini? Nah, green transition itu cuma salah satu faktornya aja. Kita juga perlu melihat lingkungan makro Indonesia, yang so far menunjukkan fundamental yang cukup baik. Pertumbuhan PDB kita selama ini sekitar 5%. Tetapi menurut studi Bank Dunia, to avoid middle income trap, if kita mau jadi high income countries, Indonesia perlu annual growth rate lebih dari 6%. Sementara ini kita juga hidup di dunia dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Mata uang Indonesia semakin melemah dan inflasi pangan kita berada pada historical high at 8%. Masa depan kita juga tidak hanya akan dibentuk oleh macro environment di Indonesia atau megatrend seperti climate change, namun juga oleh guncangan dan disrupsi global. Persaingan antara two of the biggest superpowers, US dan China, akan mengubah lanskap globalisasi pada tingkat yang sangat fundamental. Creating new economic order, new world order, ditambah dengan tantangan sosioekonomi yang tidak dapat diprediksi. Pesatnya adopsi teknologi artificial intelligence dan disruptive teknologi lainnya memaparkan dunia usaha pada lingkungan bisnis yang sangat fluktuatif, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Nah, disinilah foresight berperan penting. Saya mau disclaimer dulu. When I talk about foresight, ketika saya membicarakan foresight, saya membicarakan foresight sebagai konsep, bukan tentang company saya. Nah, foresight ini pada dasarnya adalah cara berpikir secara sistematis tentang masa depan yang tidak pasti. Daripada kita hanya memikirkan satu versi masa depan, langkah lebih baik ya jika kita memikirkan masa depan sebagai ruang yang terdiri dari kemungkinan-kemungkinan alternatif. Apa yang bisa terjadi, possible future, bukan hanya berpaku terhadap apa yang akan terjadi, probable future. Jadi ini termasuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan masa depan yang mungkin probabilitasnya pada saat ini sangat kecil, tetapi impact-nya bisa sangat besar. Nah, bagaimana caranya kita melakukan foresight? Kita menggunakan skenario. Skenario adalah foresight tools. Nah, berpikir ke depan biasanya merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan. Strategic foresight adalah foresight yang berorientasi pada tindakan. Menggunakan foresight untuk membantu Anda dan organisasi Anda membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan. Strategic foresight itu bukan tentang prediksi atau probabilitas, namun meningkatkan tingkat kesiapan organisasi Anda guna menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan masa depan dan menciptakan opsi dan ruang untuk memanuver masa depan yang fundamentally sangat berbeda dari hari ini. Strategic foresight itu bukan cuma proses yang harus dilakukan. More importantly, it is a mindset. Mindset apa sih yang selaras dengan strategic foresight? Pertama, ini adalah mindset yang mengakui bahwa kita itu sebenarnya tidak dapat mengetahui masa depan. Apa yang sepertinya mustahil dari keadaan kita saat ini dapat merubah menjadi kenyataan dalam semalam. Yang probabilitasnya mungkin 1% hari ini bisa jadi 99% dalam waktu yang sangat singkat. Daripada kita mencoba memprediksi masa depan, terutama masa depan yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang di atas 2 tahun, lebih masuk akal untuk memikirkan masa depan sebagai kemungkinan-kemungkinan alternatif. Thinking in scenarios. Nah, namun sekali lagi, supaya berguna, skenario ini harus membantu kita menggabungkan namun juga mengelola kompleksitas dan ketidakkepastian ini. Untuk melakukan hal ini secara sistematis, terdapat langkah-langkah dan proses metodologi yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, disinilah peran kami. Kami adalah pakar foresight untuk designing foresight project, foresight proses untuk klien kami.
Kami bukan sektoral expert. Nah, kadang-kadang orang suka membayangkan ya, kalau jika membuat skenario itu adalah proses yang gampang, gitu loh. Saya cuma ganti satu variabel, bikin 3 skenario. Tetapi sebenarnya untuk membuat skenario yang berguna, yang benar-benar berguna, Anda perlu melakukannya secara sistematis dan terstruktur. Pertama, kita perlu membuat lebih dari sekedar 1 atau 2 skenario. Yang kedua, skenario Anda harus mencangkup semua kompleksitas yang kita bicarakan sebelumnya. Bukan cuma 1 atau 2 variabel, namun semua variabel-variabel yang berdampak penting pada isu yang Anda mau explore. Pada saat yang bersamaan, skenario Anda itu harus bisa di-manage, need to be manageable, karena orang tidak bisa cope with too much complexity. Jadi Anda harus memiliki cara dan teknik untuk memanage kompleksitas ini. Kemudian Anda juga perlu membuat skenario yang bisa dikomunikasikan secara efektif kepada pemangku-pemangku kepentingan lainnya, kepada decision maker. Kemudian Anda perlu menganalisa implikasi dari skenario-skenario tersebut terhadap model bisnis Anda, terhadap strategi Anda, either dengan stress testing, wind tunneling, atau teknik-teknik lainnya. Setelah itu Anda mungkin perlu merevisi strategi Anda dan mengembangkan strategic option lainnya untuk menghadapi semua skenario-skenario yang ada. Nah, inilah sebabnya berpikir dalam skenario, thinking in scenarios itu tidaklah sederhana yang banyak orang bayangkan. Selain mengantisipasi kejutan, surprises, skenario juga dapat membantu membayangkan masa depan yang lebih baik, your preferable future for your organization contohnya. Mengidentifikasi roadmap, peta jalan, dan juga membantu kita untuk fine tuning monitoring. Jadi kalau kita udah bikin skenario-nya, kita mau tahu nih kira-kira ke depannya kita lebih masuk ke skenario A, B, atau C. Itu juga yang kita bisa lakukan adalah come up with indikator-indikator yang spesifik untuk setiap skenario. Itu contohnya. Selain skenario, masih banyak sekali foresight tools lainnya. Kita combine a bunch of kuantitatif dan kualitatif metodologi. Ini adalah contoh just beberapa dari tools yang kita punya. Ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang menggunakan foresight. Pelopornya adalah Royal Dutch Shell Oil di tahun 1970. Untuk company yang ada smiley face-nya itu adalah client foresight intelligence. Either current client atau past client. Ini adalah benefits dari prinsip-prinsip foresight, manfaatnya. Ketika Anda bisa membayangkan beberapa skenario di masa depan, organisasi Anda bisa mengembangkan rencana strategis yang lebih komprehensif dan robust untuk terhadap segala skenario. Dan juga mungkin bisa bikin contingency plan yang bisa disesuaikan dengan skenario yang terjadi. Nah, foresight juga meningkatkan kemampuan adaptasi dan agilitas organisasi, memungkinkan Anda untuk proaktif mencari perubahan dan menantang asumsi-asumsi yang ada. Juga membantu memberikan early insight terhadap perubahan yang berdampak besar. Dengan ini, Anda bisa membantu untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru bagi organisasi Anda, membuka jalan bagi inovasi dan pertumbuhan. Foresight juga bisa membantu memperkuat organizational alignment, menyatukan pengetahuan yang tersebar di dalam organisasi Anda, dan memastikan semua departemen itu menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin organisasi Anda. Nah, sekarang saya mau share tentang upcoming workshop-nya. The Future of Finance. Ini kita rencananya adalah akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan 18 Juli di Prasatya Mulia Cilandak Kampus. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah online survey. Ini pre-workshop. Makanya kita akan tutup registration-nya tanggal 10 Juli supaya bisa ada waktu untuk online survey-nya dulu. Kemudian di hari pertama kita akan develop skenario, multiple skenario construction. Hari kedua kita akan mengadakan skenario analisis. Nah, investment cost-nya adalah 7,6. Sepertinya Prasmul Eli memberikan promosi buy one get one untuk hari ini. Dan untuk informasi Anda,
workshop ini cuma bisa mengakomodasi 16 orang. Nah, siapa sih yang harus join workshop ini? Financial executive yang responsible untuk membentuk organisasi, strategi di organisasi Anda. Risk manager, sustainability manager, investment analyst, product developer, marketing and communication professional, dan juga anyone else who want to learn about foresight dan aplikasinya dalam sektor keuangan. Nah, di dalam workshop ini, peserta akan memperoleh pengalaman secara langsung bagaimana mengembangkan multiple skenario dengan metodologi foresight dan bagaimana perencanaan skenario yang sistematis dan terstruktur dapat meningkatkan ketahanan organisasi untuk menghadapi berbagai potensi di masa depan. Manajemen resiko. Workshop ini juga akan mengajari bagaimana Anda bisa menggunakan metodologi foresight untuk mengenali tanda-tanda perubahan yang sifatnya mungkin tidak terlalu jelas pada saat ini dan bersiap-siap menghadapi resiko yang mungkin sering diabaikan atau diremehkan. Workshop ini juga bisa membantu Anda untuk melihat both opportunities dan threats dari green transition guna mendorong inovasi dan menciptakan peluang pasar baru bagi institusi Anda. Nah, namun untuk mengelola ekspektasi Bapak dan Ibu, saya mau memperingatkan workshop ini bukan tentang memberikan solusi siap pakai atau simple solution. Anda tidak akan mendapat jawaban yang simple melalui workshop ini. Mungkin Anda akan keluar dari workshop ini lebih banyak pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang kritis, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Anda untuk membuat strategi Anda lebih robust. Nah, kita juga tidak akan berusaha untuk memprediksi masa depan atau membuat forecast-forecast. Nah, workshop ini juga tidak ditujukan untuk membuat strategi yang khusus atau strategi yang tailor untuk perusahaan Anda, karena ini adalah workshop publik. Akan ada organisasi-organisasi dari bukan cuma satu organisasi. Dan lastly, workshop ini tidak bisa menggaranti sukses. Nah, sekarang saatnya saya buka untuk Q&A. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh tanya langsung, boleh tanya melalui moderator atau melalui chat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silakan Bu Fani. Baik, Bu Liana, terima kasih atas sesinya yang sangat mencerahkan juga untuk kita juga bisa tahu dan lebih mengenal juga tentang foresight ini. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh. Baik, sudah ada masuk satu pertanyaan untuk Bu Welida Olga. Apakah bersedia untuk on cam dan on kamera? Boleh dinyalakan, Bu, mikrofonnya jika berkenan. Baik, Ya, silakan halo. Bu Welida, dipersilakan. Ya, jadi tadi kan kita banyak membahas soal strategi gitu kan, tentang instrumen, metode gitu. Nah, untuk dari people-nya sendiri, SDM-nya, itu kira-kira bagaimana ya terhadap si green transition ini ya? Terlebih kan tadi yang Ibu Liana bilang, sejak 2026 kita akan mulai ya, lebih fokus ke hal-hal itu. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Oke, jadi kalau kesiapan SDM, kesiapan SDM, sorry Bu Weldia, maksudnya pertanyaannya kesiapan di SDM di organisasi untuk green transition gitu ya? Iya, atau misalnya skill set apa yang diperlukan untuk bisa Oke. membuat transisi ini lebih smooth gitu. Oke, iya. Kalau skill set-nya terus terang kayaknya banyak banget ya skill set yang diperlukan untuk green transition karena kita bukan cuma perlu pengetahuan tentang climate, right? Resiko-resiko climate, juga bagaimana ada juga skill yang ada. Jadi ada skill yang technical, yang spesialis, ada juga skill yang generalis sebenarnya. Tergantung posisi peran dari SDM itu tersebut ya. Kalau untuk strategi ini saya akan berpikir untuk bisa berpikir yang lebih dari bukan cuma kebanyakan orang tuh kalau spesialisasi terlalu fokus kepada lininya gitu. Kalau misalkan kita ngomong SDM, perlu
pasti perlu skill digitalisasi gitu-gitu ya Bu ya. Skill yang climate carbon accounting gitu untuk bisa ngukur emisi 1 2 3-nya gitu kan untuk melihat portfolio resiko manajemennya. Jadi skill-skill yang sangat technical. Tapi at the same time sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan mereka perlu skill-skill yang sifatnya lebih generalis. Strategic skills is generalist skill karena mereka perlu ngelihat membantu organisasi setiap spesialis itu keluar dari karena lorong bawahnya gitu ya dari dari tunnelnya mereka untuk naik ke atas ngelihat sebelahnya gitu loh. Ngelihat around the organization dan outside the organization. Itu skill skill foresight sebenarnya juga untuk bisa ngelihat kan. Nah, sebenarnya apa sih impact-nya AI? Apakah itu bisa dipakai untuk manajemen resiko? Apakah carbon accounting ini kira-kira carbon credit segala macam itu kan technical banget, tapi gimana sih kita bisa memanfaatkan pasar karbon yang ada atau yang sedang dikembangkan untuk perusahaan kita? Tergantung sektornya, tergantung di mananya. Kalau sebagai financial institution, gimana sih cara kita bisa mempersiapkan strategi-strategis kita supaya kita tuh nggak ke belakang atau kita udah bersiap-siap dari sekarang, bukan nanti 2025 baru kita mulai cari orangnya gitu ya. Jadi kayak skill-skillnya itu sebenarnya banyak banget skill setnya dan itu yang saya tegaskan juga. Seringkali masalah-masalah yang kita hadapi semua bisnis itu kita perlu multisektoral innovation dan bukan cuma multisektoral, multifunctional juga Bu. Dari IT, dari finance, dari semua itu perlu dibawa ke atas, dikristalize supaya organisasinya tahu sebenarnya kapasitas apa yang sudah ada, kapasitas apa lagi yang perlu dikembangkan gitu loh dalam organisasi ini untuk supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya sangat-sangat luas, bukan silo gitu ya. Karena green transition bukan cuma climate, itu juga ada physical, ada issue of stranded assets, all the risks are very, very nggak bisa dikategorikan ke dalam satu kategori. Nah, itu yang kita mau kembangkan sebagai foresight juga adalah membantu organisasi mengembangkan skill-skill dan skill atau skill set yang lebih luas daripada specialized gitu loh. Makanya saya juga sebagai foresight facilitator and expert, saya nggak berfokus kepada satu sektor. Saya berfokus kepada metodologi yang bisa digunakan oleh banyak sektor gitu. Hopefully menjawab ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, saya sepertinya ada pertanyaan di chat juga ya, Mbak Fani. Iya, betul. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya sangat menarik ya Bu ya mengenai skill set SDM yang diperlukan di dalam organisasi kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga di kolom komentar dari Bapak Hari Muhammad Haryadi Setiawan. Bapak Hari, apakah bersedia untuk open mic dan open kamera? Ya, thank Ya, you Bu baik. Febi ya. Terima kasih introduction-nya Bu. Saya tadi ada pertanyaan salah satu bagian tadi sempat disebut bahwa histori penggunaan tools ini kan sudah sejak tahun 1970 ya, berarti kan udah 50 Udah tahun lama, lebih ya. betul. Iya betul. Nah, pasti udah ada evolusi, ada banyak perubahan, banyak adaptasi. Nah, pertanyaan saya dari perusahaan-perusahaan yang pernah menerapkan tools ini, apakah ada juga semacam pemantauan gitu ya? Kita kan kayak predict the future ya. Kalau dulu orang bilang jangan percaya futurolog karena apa yang dia tulis dalam buku-buku futurologi itu selalu nggak kejadian gitu ya. Dan dulu Ya, benar. zaman lah ada buku-buku futurologi ya. Nah itu untuk case yang real di perusahaan menerapkan tools ini tuh apakah ada sempat dipantau misalnya tadi grup di Belanda ya, perusahaan di Belanda itu apakah strategi yang dia coba foresight itu sejauh mana applied atau sejauh mana at least membantu ya praktek bisnis dia di perusahaan itu mungkin pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pertanyaannya sangat bagus dan ini saya selalu dapat pertanyaan ini. Nah, saya sebenarnya kalau foresight ini yang salah satu yang company pelopornya kan adalah Shell Oil ya. Mereka pada waktu 1970 mereka bikin beberapa skenario untuk melihat dunia di tahun 2000. Sebenarnya jadi mereka 30 tahun ke depan yang lihat ya gitu loh. Bikin skenario-nya. Pada saat itu adalah asumsinya untuk semua major oil companies asumsinya adalah it's a buyer's market. Selama demand akan tinggi, supply pasti akan, kita sebagai perusahaan oil pasti akan profitable lah gitu. Tetapi mereka bikin future planner di Shell ini bikin skenario yang menantang asumsi mendasar ini. Nah, mereka ngelihat around dan pada waktu itu adalah Arab-Israel war di tahun 1970 ya, dan juga ada OPEC itu mulai sebagai kartel mulai
sangat-sangat semua oil reserve pada saat itu belum ada shale fracking, belum ada itu, belum ada fracking, belum ada itu, mereka semua dikontrol oleh Middle Eastern countries, ya kan, dan juga Indonesia pada waktu itu salah satunya. Nah, mereka ngelihat nih, gimana apakah ada skenario under which condition ini buyer market ini bisa berubah jadi sellers market, di mana seller yang punya posisi yang jauh lebih bargaining power yang lebih gede daripada buyers. Mereka membayangkan nih, bisa aja kemungkinan kalau mereka misalkan melakukan embargo atau apa, which is exactly ternyata itu yang terjadi gitu secara nggak langsung ya, tapi maksudnya itu yang terjadi sebenarnya waktu oil price crisis. Sesudah Arab-Israel war itu Israel menang, negara-negara Arab bilang, OPEC countries bilang kita mau stop supply. Price of oil goes up 400%. Gitu loh. Mereka tuh menantang, jadi bukannya saya bilang mereka berhasil memprediksi, enggak, itu mungkin itu kebetulan skenario-nya sangat-sangat bagus ya. Tapi maksudnya yang mereka menantang asumsi mendasar official assumption dari semua major oil company. Yang lainnya tuh nggak pernah berpikiran seperti ini karena mereka berasa selama demand naik terus pasti kita profitable. Nggak mungkin kita nggak profitable. Tapi supply mereka dari mana? Supply mereka di negara-negara ini yang mungkin punya agenda-agenda lain, politik segala macam yang nggak ada hubungannya dengan market demand gitu loh. Dan mereka punya kapasitas untuk stop oil production kapanpun. Dan itu yang terjadi. Dan pada waktu itu terjadi, si Shell itu yang salah satunya yang paling siap karena mereka udah memikirkan kalau ini terjadi kita ngapain gitu loh. Mereka udah pikirin in advance. Dan juga kejadian lagi tuh sesudah itu kedua kali kan oil price crisis. Yang keduanya saya kurang begitu paham ceritanya secara detail, tapi juga basically dengan skenario mereka berhasil mengantisipasi gejolak di pasar yang sangat signifikan gitu. Sebenarnya juga Pak Hari ada nanti saya bisa kasih slide-nya juga sesudah ini untuk ada sebenarnya sudah banyak studi tentang maksudnya impact foresight untuk company-company yang sudah menjalankan. Biasanya company ini yang sudah menjalankan di luar itu adalah company-company yang gede. Biasanya itu mereka punya dan company-company yang perlu high capital expenditure yang capitalnya juga investmentnya jangka waktunya harus bikin panjang seperti otomotif industri gitu ya. Makanya Daimler itu partner saya yang di Jerman itu pernah kerja di Daimler Foresight unitnya Mercedes-Benz karena mereka harus berpikir sangat jauh ke depan gitu loh. Nah dan ada studinya di mana company-company yang selalu berpikiran tentang the future itu punya bukan cuma vigilansi yang sangat kuat, tapi juga mereka bisa mengembangkan strategi-strategi dan inovasi-inovasi yang mungkin pasar belum pikirkan, gitu loh. Jadi hopefully that answers. Nanti juga saya bisa kasih datanya khusus untuk kira-kira berapa persen itunya segala macam. Ada jurnal artikel yang membahas itu dengan detail. Gitu. Thanks Bu, makasih. Terima Menjawab. kasih. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Hari atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Rahmat Pujo. Kepada Bapak Rahmat Pujo, apakah bersedia untuk open mic dan open cam? Ya. Ya, baik. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini kebetulan ini kan masuk baru ya kan mengikuti foresight ini ya terkait apa namanya skenario yang mungkin nanti diterapkan dalam metodologi atau cara ini ya. Nah, hanya saya mau menanyakan kalau perbedaannya dengan semacam kontingensi rencana kontingensi itu seperti apa? Dari rencana kontingensi sendiri kan juga ada untuk mitigasi risiko, kemudian ada alternatif, kemudian antisipasi ya dari kondisi-kondisi bisnis yang mungkin kurang bagus dan seterusnya. Mungkin ada penjelasan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali ini. Jadi bedanya skenario contingency plan itu adalah salah satu produk dari skenario development. Jadi maksudnya sesudah skenario di-develop yang kita lakukan biasanya kita akan wind tunneling atau stress testing strategi organisasi yang ada di dalam skenario-skenario yang berbeda gini. Jadi kalau Bapak bayangkan kalau pesawat baru dibikin, mereka akan masuk ke wind tunnel dengan pressure yang berbeda segala macam supaya tahu apakah pesawat ini bisa tetap terbang dalam keadaan apapun gitu misalkan ya wind tunneling namanya atau stress testing. Kita juga akan melakukan jadi dengan skenario yang sudah dibikin misalkan ada 3 atau 4 skenario, kita akan masukin bisnis model atau strategi organisasi ke dalam tunnel-tunnel tersebut yang berbeda, skenario-skenario yang berbeda. Nah, sesudah itu bisa dilihat tuh kira-kira
ada gak sih strategi-strategi yang tetap bisa bertahan, yang robust under all skenario? Nah, itu yang pertama. Terus kalau enggak, gimana kita bisa merevisi strateginya itu supaya bisa robust, lebih robust. Nah, kemudian bisa juga ada satu skenario yang mungkin spesifik banget, yang memerlukan rencana yang sangat spesifik, yang biasanya kita sebut juga contingency plan gitu. Jadi kita contingency plan ini atau rencana yang sangat spesifik ini cuma bisa dilakukan kalau skenario A terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya itu it's a different way to itu, tapi contingency plan biasanya lebih yang dilakukan perusahaan lebih sangat-sangat biasanya lebih kepada vision-nya itu lebih smaller gitu, ruang lingkupnya gitu. Biasanya operasional, business continuity kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomong skenario, itu biasanya lebih kepada hal-hal yang sangat sebenarnya besar dan luas cakupannya. Jadi bukan cuma plan untuk misalkan, oh kalau ada pandemi kita ngapain, tapi juga maksudnya yang strategi, bisnis strategi yang besarnya itu apakah masih bisa bertahan bisnis model kita di dalam skenario yang berbeda. Jadi contingency plan itu cuma salah satu turunan atau hasil dari skenario analisis. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih, Pak. Mbak Fani mungkin juga boleh Ya. kali kalau untuk yang bertanya bisa dikasih tahu juga dari institusi mana gitu ya, supaya saya juga ada tahu background yang audiensnya. Ya, Iya, baik Ibu Liana, terima kasih. terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak Rahmat atas pertanyaannya. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung, mungkin langsung on cam dan on mic. Kita persilahkan. Mungkin. Oke, baik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang bertanya akan 3 orang penanya akan mendapatkan souvenir dari kami, berarti Bu Welido, Pak Hari, dan Pak Rahmat. Mungkin yang lain, mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan, kan kita masih ada banyak waktu juga. Mungkin dari Bu Liana sendiri, Bu. Sebenarnya mungkin saya bertanya dari saya berarti ya, Bu ya. Sebetulnya dari foresight ini mengapa menurut Ibu ini sangat cocok untuk diaplikasikan di industri dengan fokusnya di finance di Indonesia? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Oke. Karena juga sebenarnya foresight ini bisa diaplikasikan kepada industri manapun. Tapi kita memilih untuk yang pertama ini untuk industri financial sector, karena juga tadi konteksnya adalah kita financial sector akan diperlukan akan sangat-sangat memainkan critical role in the green transition, ya kan? Nah, ini juga green transition sifatnya sangat-sangat berkepanjangan ya. Itu bukan satu event, bukan satu peraturan gitu loh. Green transition adalah salah satu megatrend yang akan mendefinisikan abad kita ini. Nah, gimana financial sector sebagai salah satu sektor yang sangat kritikal dalam green transition ini bisa memanage green transition, bisa juga berkontribusi secara positif terhadap green transition ini. Karena yang kita nggak mau adalah ketika misalkan market atau regulator udah bilang nih, oh kita akan Indonesia tuh mau mengikuti green transition, kita mau kontribusi kita terhadap karbon semakin rendah segala macam, tetapi nggak akan mungkin bisa berjalan kalau nggak ada financing behind it. Nah, itulah perlunya peran financial institution di dalam green transition ini. Dan ini sesuatu yang harus dipikirkan mulai dari sekarang gitu loh. Karena dampaknya akan sangat jauh dan sangat besar. Dan dampaknya bukan cuma di financial sector, tapi ke real sektor ekonomi juga gitu loh. Jadi ini sesuatu yang memerlukan mungkin adjustment di strategi financial institution di Indonesia. Karena pada saat ini yang terjadi faktanya hanya 3% dari private sector investment itu yang climate align. Sementara OJK mau semuanya di screen dengan climate risk gitu loh. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Berarti sebetulnya foresight ini memang yang tadi disebutkan ya Bu ya, sebenarnya cocok untuk semua industri juga, karena ini bisa applicable ke semua industri. Cuman untuk workshop saat ini kita akan fokus di financial sector. Betul. Mungkin sedikit hint kali ya Bu ya, apa yang akan
apa yang akan dilakukan gitu pada saat workshop nanti yang mungkin akan menarik dan bisa langsung diaplikasikan di perusahaan-perusahaan di Bapak Ibu sekalian. Oke, pertanyaannya sangat bagus, Ibu Fani. Jadi pada workshop ini kita akan, kan kita udah tahu judulnya The Future of Finance. Jadi kita akan membuat secara hands-on, partisipan akan membuat cara berpartisipasi, get involved in the process of developing the scenario. Tadi kan saya bilang skenario yang benar-benar berguna itu nggak sesimpel mengganti satu atau dua variabel, high GDP, low GDP atau medium GDP, terus skenario berbeda. Itu bukan cuma itu, variabelnya banyak banget. Dan gimana sih caranya dari survei yang pertama kita akan lakukan, saya akan bertanya kepada partisipan, kira-kira variabel apa sih yang penting untuk masuk ke dalam the future of finance. Dan kemudian pada waktu workshopnya ini kita akan menyaring variabel-variabel tersebut dengan yang namanya saya sebut uncertainty impact assessment. Variabel-variabel mana yang paling mempunyai impact yang sangat besar terhadap financial sector, the future of finance, tapi juga sangat tidak bisa diprediksi. Gitu. Jadi akan dikerucutkan. Nah, sesudah itu baru kita bikin raw skenario-nya, konstruksi skenario-nya, dan sesudah kita bikin raw skenario-nya dengan reduced morphological analysis, kita akan bikin skenario full-nya. Kira-kira kalau kita membayangkan di 2030 atau 2035, kira-kira the future of finance itu ada 3 atau 4 skenario, what will it look like? What will the world of finance look like? Dan ini setiap skenario akan punya variabelnya sama, misalnya yang sudah dipilih 5 atau 6 variabel itu, tetapi asumsi dari setiap asumsinya akan sangat berbeda di setiap skenario. Jadi skenario akan sangat berbeda. Skenario 1, 2, dan 3 itu bukan mirip-mirip. Fundamentally will be built on different assumption. Gitu loh. Jadi skenario akan sangat berbeda. Nah, sesudah ini akan terjadi, kita akan melihat kira-kira kalau skenario ini 1, 2, 3, kira-kira misalkan kita bisa ada case study dengan bisnis model seperti ini, kita financial institution seperti ini, kira-kira kalau dimasukin strateginya ke dalam skenario tersebut, apa masih bisa bertahan atau enggak. Jadi yang akan terjadi adalah sesudah 2 hari, Bapak dan Ibu akan menciptakan 3 atau 4 skenario yang bisa dipakai kemudian dibawa ke organisasi untuk juga bisa melakukan implikasi gitu, stress testing, karena tiap organisasi punya strategi yang berbeda, punya pangsa pasar yang berbeda. Jadi kita nggak bisa melakukan strategic foresight dari foresight ini di public workshop, tapi Bapak dan Ibu bisa lihat skenario-nya sudah terjadi. Pertama, menyadari betapa kompleksnya untuk bikin skenario, gimana memanage kompleksitas dan uncertainty itu meng-account for those factors ketika bikin skenario. Terus udah gitu gimana bikin skenario yang sifatnya coherent dan juga logical gitu, internally consistent within each other. Jadi plausible, jadi dia possible future, bukan yang science fiction, bukan yang mengawang-awang gitu. Dan sesudah itu bisa digunakan skenario-skenario untuk mengtes bisnis model Anda, strategi Anda, kira-kira masih bisa bertahan under this different skenario atau enggak. Baik, Ibu. Berarti sebenarnya dari workshop ini, Bapak dan Ibu jika ikut berarti bisa membuat banyak skenario yang plausible ya Bu ya. Keyword-nya adalah Betul, plausible ya Bu ya. betul. Keyword-nya adalah plausible scenarios yang akan bisa diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu yang sesuai dengan kasus-kasus yang memang sesuai dengan ya perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari Ibu Liana ada tambahan lagi yang mungkin bisa membuat Bapak dan Ibu juga makin mengetahui juga tentang foresight ini dan mungkin jadi lebih tertarik lagi untuk ikut workshop. I guess yang saya mau share adalah maksudnya dengan mengikuti workshop ini, so hopefully ini bisa membantu terutama pimpinan-pimpinan perusahaan untuk berpikir secara strategik. Saya tahu banyak pemimpin perusahaan nggak mungkin jadi pemimpin perusahaan kalau mereka nggak bisa berpikir secara strategis. Tapi seringkali kita itu stay in our comfort zone. Kalau misalkan saya background-nya dari finance atau saya background-nya dari IT misalkan, saya akan seringkali melihat masalah-masalah itu dari lensa-lensa tersebut. Misalkan saya takut sekali dengan saya nggak ngerti regulation atau tax issue atau apa gitu loh. Nah, saya mungkin nggak, atau environment, saya nggak tahu gimana climate, carbon accounting, carbon tax, how does that work, carbon market. Nah, saya kebanyakan orang akan menjauh dari hal-hal yang mereka nggak comfortable, bukan spesialisasi mereka. Nah, akibatnya jadi kita melihat realita itu cuma
sepotong-sepotong gitu. Kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhan. Kita nggak bisa membedakan the forest dan the tree. Mungkin bisa, tapi kadang-kadang kita sangat nggak comfortable ngelihat tree-tree yang kita nggak kenal. Jadi kita bilang, udah kita fokus ke sini aja. Kita nggak usah ngeliatin semuanya. Pusing banget. Udah kompleks banget. Saya nggak ngerti. Oh, anak buah saya nggak ngerti. Tambah pusing lagi. Nah, foresight ini membantu foresight tools membantu kita untuk memanage kompleksitas tersebut supaya manageable di kepala pemimpin, tapi juga bisa dikomunikasikan dengan baik supaya nanti begitu strateginya dibikin, Anda juga bisa mengkomunikasikan sebenarnya saya sampai pada strategi ini karena saya sudah memikirkan secara dengan teliti dengan seksama hal-hal yang mungkin bukan di ranah yang saya comfortable with. Seperti itu juga most of the disruption in any sector usually doesn't come from the sector itself. Seringkali bukan datang dari sektornya sendiri gitu, bukan dari traditional competitor, tapi dari non-traditional competitor. Bukan cuma foreign banks, bukan cuma regional banks, tapi juga fintech. Bukan cuma fintech, mungkin yang lain-lainnya juga. Karena saya bilang fintechnya yang di Indonesia yang masuk fokusnya cuma fokus kepada payment. Tapi what about credit? What about anything that can be unbundled service di financial sector itu akan di-unbundle, akan di-challenge, akan di-compete sama player-player yang lain. Dan gimana kita bisa mengidentifikasi player-player tersebut atau melihat kemungkinan-kemungkinan bisa itu kalau kita nggak mau karena set aside our comfort zone and melihat semuanya dari kacamata yang lebih luas. Dan foresight ini yang bisa membantu, bisa ada kayak pacing gitu. Gimana sih caranya melihat isu-isu yang sangat kompleks ini, tapi at the same time, how can we still make it manageable supaya kompleksitas itu bisa bukan cuma merumitkan, tapi juga bisa membantu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Baik Ibu Liana, kami sangat berterima kasih atas waktunya juga dan juga atas sharingnya yang luar biasa sekali.